بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق الله العظيم. Nih, al-mal wal banun. Jadi al-mal itu mall. Tahu mall nggak? Mall tahu mall? Tempatnya harta, tempatnya kekayaan. Namanya mall itu kan identik dengan harta. Maka kalau mau masuk mall itu harus punya duit, ya kan? Kalau nggak punya duit, ya ngomong doang. Nah, al-mal itu dari mall dari mal. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, perhiasan zina. Jadi kalau zain indah. Jadi kalau orang punya harta itu bawaannya kaya indah. Orang punya anak itu sama. Turunan itu sebagai tidak anak saya terima saya. Di perhiasan. Perhiasan itu sama dengan seperti istri pakai emas. Ya. Kalau istri pakai emas kan perhiasannya kan dari gelang, kalung, giwang dan lain sebagainya itu perhiasan. Nah, harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kenapa perhiasan? Kenapa disebut perhiasan? Karena yang membuat indah kehidupan dunia. Coba kalau nggak punya harta, nggak punya anak, ya kan susah. Tidak ada keindahan. Jadi yang membuat hidup itu penuh dengan keindahan karena kita punya harta, punya keturunan. Gitu. Coba Mas Abdul punya anak kan masih ada yang kurang kan? Susah kan? Untuk menciptakan keindahan itu agak susah kan? Tapi misalnya maaf nih, siapa namanya yang anaknya Patu? Hah? Rehan punya anak yang 4. Dia bisa beda kan? Gitu. Keindahannya beda. Wal baqiyatus shalihah. Tapi ingat wal baqiyatus shalihah. Jadi kebaikan-kebaikan yang abadi. Jadi amal soleh yang abadi kalimat itu.
Jadi disebutnya itu amal kebaikan yang terus menerus. Nah, jadi al-baqiyah itu artinya dia langgeng di dunia, langgeng di akhirat. Dan terutama adalah sebagai catatan yang terus mengalir. Kenapa disebut terus menerus? Karena dia di dunia tetap akan terus berkembang, bertambah, di akhirat akan menjadi hal yang luar biasa bagi dirinya. Maka amal kebajikan yang terus menerus itu lebih baik di sisi Allah pahalanya, dan lebih baik dijadikan sebagai sebuah harapan. Gitu. Apa itu? Al-baqiyah shalih, al-baqiyatus shalihah itu apa? Itu yang namanya kebaikan tidak hanya sampai di dunia itu, tapi sampai akhirat. Apa saja? Semuanya. Dan itu bisa bersumber dari al-malu wal-banan. Jadi kadang-kadang gitu. Apa misalnya kita punya mal, punya harta. Nah, harta ini kita sumbangkan, kita infak sedekahkan untuk pembangunan anak yatim, rumah yatim, pembangunan masjid mushola, untuk membantu pendidikan, membangun misalnya sarana pendidikan. Nah, orang yang misalnya menginfakkan, mensedekahkan hartanya untuk masjid ini, maka dia akan al-baqiyatus shalihah. Dia akan ngalir ke pahalanya. Bahkan bukan hanya ketika dia hidup, sampai dia mati pun, selama bangunan ini masih ada, selama bangunan ini dimanfaatkan oleh umat, ngalir pahalanya. Gitu. Jadi mal dan banin itu tidak menjadi sebagai sesuatu yang sekedar perhiasan, tapi menjadi al-baqiyatus shalihah. Anak itu sama. Anak itu akan menjadi ladang pahala orang tuanya. Ya kan? Maka dalam hadis mengatakan, idza mata Adam in qata amalu ila min thalath. Apabila anak Adam, manusia ini mati, maka terputus amal-amalnya. Nggak ada lagi tuh dia bisa menerima amal, kecuali 3 amalnya yang bisa masih mengalir pahala untuk dia. Apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, sedekah yang terus menerus, sama al-baqiyatus shalihah. Kemudian apalagi? Anak yang mendoakan. Walaupun ketiga, nanti yang ketiganya ilmu yang bermanfaat. Anak yang kedua, anak yang saleh yang mendoakan, salehah yang mendoakan. Nah ini anak ini yang tadinya perhiasan saja menjadi sebuah ladang pahala. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti saya ngajarin baca Quran, ngajarin selama terus diamalkan, kemudian terus diajarkan ke orang lain, saya dapat pahala. Atau ulama-ulama yang misalnya contoh kecil Utsman bin Affan ini yang mengkodifikasi Al-Quran sampai kepada kita, Mushaf Utsman, ini akan terus mengalir pahalanya untuk Sayyidina Utsman bin Affan, karena dia berjasa mengkodifikasi Al-Quran gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kebaikan itu akan terus menerus, dan itu adalah lebih baik pahalanya insyaallah, dan lebih baik jadi harapan. Nah gitu. Wa yauma nusayyirul jibal wa taral ardha barizah. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan satu orang pun dari mereka. Ini hari berbangkit, hari yang mahsyar. Jadi ketika manusia kiamat terjadi, seluruh makhluk mati kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian malaikat Israfil meniup tiupan yang kedua, maka kemudian bangkitlah seluruh manusia, tidak ada yang tertinggal sedikit. Nggak ada yang tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai zaman Adam sampai akhir zaman. Dan nanti akan dikumpulkan di mana wa yauma nusyaril jibal. Jadi gunung-gunung ketika kiamat itu artinya gini. Dan ingatlah ketika kiamat terjadi, ketika kiamat itu gunung-gunung berjalan semua, pada meletus semua, berhamburan semua gunung-gunung itu. Maka kemudian setelah itu tidak ada gunung lagi, maka matilah manusia, maka bumi menjadi rata. Maka pada saat itu dibangkitkanlah seluruh manusia, tidak ada yang tertinggal satupun, kecuali manusia-manusia itu dihidupkan kembali. Apakah dengan ruh dan jasad? Sempurna dengan ruh dan jasad. Bahkan dijelaskan oleh ulama, dibangkitkan dalam keadaan bukan anak kecil, bukan orang tua, tapi dalam keadaan dewasa. Jadi kalau pada orang aki-aki, nanti pada dibangkitkan menjadi muda lagi. Jadi usia 20 muda, usaha-usaha. Pada usia-usia yang paling produktif usia berapa? 30-35 yang produktif. Kalau di bawah 30 masih belum produktif, tulang-tulang masih belum keras. Masa kemasan manusia kan segitu, antara 30-35. Makanya ingat, kalau pemain bola kalau udah 35 kan jadi pensiun.
Ya kan? Kalau atlet di atas 35 udah pensiun. Kenapa? Karena udah masuk ke 36, 37 udah berkurang, udah menurun kekuatan fisiknya. Nah di bawah 35, di bawah itu masa-masa produktif. Ya sekitar itulah manusia dibangkitkan dalam keadaan yang gagah, yang cantik, yang tampan, yang tidak ada kekurangan itu. Dan bagaimana orang-orang yang orang-orang yang dulu dilahirkan tidak melihat, maka pada saat itu melihat. Bagaimana orang yang saat itu dilahirkan tuli bisu, maka menjadi senang. Bagaimana yang cacat tidak punya kaki, maka bagaimana dibangkitkan? Padahal sempurna semua sempurna sangat. Nah, kemudian wa hasyarnahum wa uridu ala rabbika shaffa, dan mereka akan dibawa, dihadapkan kepada Tuhanmu dengan berbaris. Nah, itu kan. Jadi dihadapkan kepada Allah itu dengan berbaris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya padahal tanggal 17 Agustus lihat ya, lalu upacara tentara, di polisi, ini sekolah, ini pasukan, ini beda-beda kan. Nah itu manusia akan dibangkitkan itu seperti makanya kalau dia upacara, nah seperti itu manusia dibangkitkan. Semua menghadap kepada komandan upacara kan. Nah begitu, semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbaris sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Kemudian laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Maka mereka kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan dengan kamu waktu berbakti memenuhi perjanjian. Jadi Allah berfirman kepada para manusia itu, manusia, kalian datang kepadaku sebagaimana aku telah menciptakan kalian pertama kali. Tetapi banyak di antara kalian justru diayatkan di sini bahwa kalian menganggap kami tidak akan menetapkan ini. Artinya kalian banyak di antara kalian tidak meyakini akan hari berbagi. Padahal aku telah beritahukan melalui para nabi dan rasul. Kemudian wa wudi'al kitab. Nah, kemudian diletakkanlah kitab. Kitab artinya semua orang mendapatkan catatan amal-amalnya, baik kebaikan maupun keburukan. Jadi nanti itu kullu alzam itu dikalungkan. Jadi setiap orang itu dikalungkan amal perbuatannya. Nanti di dalam surat yang lain, kok kita sok baca sendiri itu catatan amal kamu sendiri. Jadi setiap orang nanti ketika di padang mahsyar itu akan diletakkanlah kitab, dibuka kitab, diserahkan kepada lapor lah. Kalau kita habis kuliah, habis sekolah tuh ujian ada raportnya. Nah yang dimaksud dengan kitab itu raport. Nanti apakah kita merah, apakah hitam, apakah kita hanya prestasinya ranking 30, apa ranking 1, itu kitab. Kemudian Fatarul mujrimina, maka akan dilihatlah, atau akan melihat orang-orang yang berdosa, mereka ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini, tidak ada yang tertinggal, yang kecil, yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis dari Tuhan, tidak menzalim seorang pun. Jadi orang-orang yang berdosa itu nanti akan kaget, apaan nih, kok semua yang kami lakukan ini semua ada di sini. Kami dulu adalah orang-orang yang mujrimin, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak maksiat. Ternyata nggak luput dalam tulisan ini. Karena mereka membaca sendiri tuh, simpulan, catatan A-nya, ini kecil besar, semua tercatat, tidak ada yang meleset. Padahal yang lagi ngumpet-ngumpet dicatat ada, padahal lagi ngumpet-ngumpet, padahal yang lagi niat baik ada. Lagi niat, padahal kalau niat dulu kan dicatat. Ya padahal lagi lagi ngezolimin, ada kucing, padahal timpuk, ada catatannya misalnya. Jadi semua ada catatannya, tidak ada yang luput sekecil apapun. Dan setiap orang akan membaca buku catatannya sendiri. Dan orang yang berdosa dia akan musfiqin, artinya dia akan ketakutan. Ya, jadi dia akan ketakutan dari apa yang tercatat dalam kitab catatan amaliyahnya. Kemudian mereka mendapatkan apa yang dikerjakan hadir. Jadi apa yang dilakukan semuanya tercatat. Wala yadhlimu rabbuka ahad.
dan Allah tidak mendolimi seorang pun. Semua mendapatkan haknya sesuai dengan amaliyahnya. Nah, ini baru masuk pada jadi kesimpulannya tuh yang ini satu bahasan sendiri nih. Jadi dari ayat 16 sampai ke 40 berapa tuh? 46 sampai 49 itu membahas tentang mengingatkan kita harta, anak itu memang perhiasan kalau tidak digunakan dengan baik. Dan yang lebih baik itu adalah amal soleh dari penggunaan harta, dari pemilik keturunan. Karena dengan harta itu kan kita bisa menjadi amal soleh atau hanya sekedar perhiasan. Jadi kalau misalnya orang hanya sekedar jadikan hartanya perhiasan, disimpan dia, cuma diagung-agungkan kan. Wih, nih banyak duit di saya. Wih, mobil saya mewah. Wih, rumah saya bagus. Nah itu namanya hanya sekedar perhiasan. Tapi kalau orang punya harta, dia infakkan, dia sedekahkan, dia bantu orang-orang miskin, dia bantu orang-orang yang membutuhkan. Itu menjadi bagiatus salihah. Jadi amal soleh yang mengalir terus menerus. Nah itu penggunaannya begitu. Atau misalnya anak saya 10, anak saya 20, cuman anak saya bangga-bangga, anak saya jadi dokter, anak saya jadi insinyur, kan hanya sekedar membangga-banggakan saja. Itu nggak ada manfaatnya. Tapi kalau anak saya menjadi anak yang soleha, dia ahli ibadah, dia menjadi ustaz, menjadi kiai, menjadi ulama, dia menjadi percontohan, wah itu baru. Anak saya adalah orang yang rajin membantu sesama, itu menjadi hal yang baik besar. Maka kemudian ingat, semua yang kita usahakan itu dalam kehidupan dunia itu semua akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari berbangkit nanti, pada hari perkumpulan, pada hari hisab. Dan tidak ada yang lalai atau yang tertinggal sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan dia melihat daripada kebaikan itu. Atau orang yang melakukan perbuatan keburukan sekecil apapun, maka dia akan melihat hasil daripada perbuatan itu. Kemudian baru masuk kepada cerita tentang Allah ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka kemudian Allah menciptakan Adam, ini awal permulaan manusia. Maka ketika Adam sudah sempurna Allah ciptakan, maka Allah perintahkan untuk bersujud kepada para malaikat termasuk iblis di dalamnya. Maka bersujudlah seluruh malaikat kecuali iblis, karena minal jin. Iblis ini adalah termasuk kelompok dari jin. Jadi kalau ditanya iblis itu kelompok mana, malaikat apa jin? Jadi iblis itu adalah kelompok dari jin, fafasaqa an amri rabbi, di mana dia fasik, mengingkari daripada perintah Allah. Kemudian apa tattakhidunahu wa dzurriyyatahu min duni wa hum lakum adu. Apakah engkau akan menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pelindung selain aku, kata Allah. Padahal mereka itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi ingat, iblis itu punya anak ternyata. Apa tattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Kan dibaca begitu. Ya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya? Tuh. Berarti iblis itu punya keturunan. Ya kan? Berarti ada anak iblis kan begitu kan. Sebagaimana Adam punya anak cucu. Nah, iblis juga punya anak cucu. Ya. Dan iblis itu dari bangsa jin. Ingat, maka jangan menjadikan iblis dan anak keturunannya serta pengikut serta para tentaranya sebagai pelindung selain Allah. Nah, kata Allah, pantaslah kalian menjadi iblis yang jelas-jelas musuh kalian sebagai teman, sebagai pelindung, gitu. Kira-kira pantas kan? Jadi orang yang kayak begini nih, ada orang Israel udah bunuh orang saudara kita Palestina, ya kan? Udah wah luar biasa, kejam, sadis dan biadabnya Israel. Malah kita jadiin sebagai teman. Kayak kemarin datang ke bertemu dengan Netanyahu gitu ya, yang orang Indonesia itu pantas gak? Yang jelas-jelas musuhnya Islam kok datang ke sana pulau nuwun, nggak tahu istilah kata orang nggak punya otak gitu, boleh dikatakan nggak waras gitu. Nah ibaratnya begitu tuh, udah jelas iblis musuh kita, malah berteman sama iblis. Nah itu namanya orang yang bodoh, orang yang benar-benar gak tahu diri gitu ya.
Kemudian ma asyaddu khalqas samawati wal ard. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ma asyaddu, aku tidak menghadirkan iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan aku tidak menjadikan orang lain sebagai penolong. Jadi kalau kalian menjadikan penolong, iblis sebagai pelindung kalian, sebagai teman kalian, sebagai orang yang, sebagai makhluk yang menjadikan ketergantungan, kata Allah, aku gak pernah ajak iblis tuh untuk menyaksikan aku nyiptain langit, nyiptain bumi, dan aku pun tidak pernah menghadirkan iblis untuk menjadi saksi atas penciptaan dirinya sendiri. Jadi kata Allah begitu, bodoh kali kau menjadikan pelindung, teman, saudara, ataupun hal yang lainnya iblis. Iblis itu gak ada apa-apanya dibandingkan aku. Kamu malah menduakan aku dengan iblis. Disuruh memang iblis ciptain langit kan gitu. Memang iblis ciptain langit, memang iblis ciptain bumi. Itu ciptaan aku, kata Allah begitu, dengan keperkasaan Allah mengibaratkan. Kemudian yauma yaqulu nadu syuraka'i alladziina za'amtum. Maka ingatlah pada hari ketika Allah berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebiasaan neraka. Jadi nanti di hari kiamat itu Allah tantang tuh orang-orang kafir yang menyekutukan Allah. Dulu di dunia kamu nyembah siapa? Nyembah setan, nyembah iblis. Sok sekarang hadirkan tuh. Yang dulu kamu minta, yang dulu kamu ritual kan, ritual sesembahan, mbah jamrok, mbah dukun, mbah bahan, itu kan ada tuh yang mau berikan suguhan-suguhan gitu kan, persembahan maaf di laut orang kidul, orang mendut, apa gitu. Maka nanti di kiamat, di hari akhirat kan diserai, coba dulu kamu nyembah siapa? Oh dulu saya nyembah, dulu sering nyembah itu Ratu Kidul, Ratu Selatan, itu sekarang saya tangkap. Maka ketika itu tidak ada yang datang, nggak bisa datang, karena mereka memang tidak mampu, ya kan? Maka orang ini mendapatkan tempat di neraka. Wara'al mujrimuna an-nar, wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Jadi, dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Jadi ketika orang-orang yang tadi berdosa ini, yang dari awal dia mendapatkan catatan amal keburukannya, kemudian dia begitu takutnya. Kenapa? Ternyata di endingnya disebabkan perbuatan iblis. Kenapa dia kok catatan amal keburukannya begitu banyak dibandingkan amal kebaikan? Karena dia menjadikan iblis sebagai teman, sebagai pelindung, penolong, sehingga dia melakukan perbuatan mujrimin, dosa. Nah ini biangkernya begitu. Kalau manusia sudah bersekutu dengan iblis, gitu kalimatnya kan, maka dia akan celaka dalam kehidupan dunia, celaka dalam kehidupan akhirat. Nah kesimpulannya begitu padaran ya, jelas ya. Shadaqallahul azim, alhamdulillah.